terkait dengan microwave teknologi tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mas Anis ya, di beberapa keunggulan yang bisa didapatkan dengan microwave teknologi ya, tadi keunggulannya sangat cepat, kemudian yieldnya cukup tinggi ya, apalagi tadi menarik contohnya rice cooking oil malah bagus ya, ada yang flash cooking oilnya. Oke, nanti setelah pembicara kedua nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab, nanti silakan Bapak Ibu persiapkan pertanyaannya ya, nanti setelah pembicara kedua nanti baru kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, langsung saja saya kira ke pembicara yang kedua, Bapak Novi Caroko ya, untuk menyampaikan materinya terkait dengan mungkin microwave drying ya. Langsung saja saya kira Pak Novi Caroko, silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Samsiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi yang pertama, terima kasih Pak Samsudin tadi sudah menjelaskan banyak tentang microwave, jadi saya nanti tidak perlu masuk ke dasar-dasar lagi. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebenarnya adalah sebagian hasil riset saya dengan mahasiswa saya. Jadi memang benar seperti yang Pak Anies tadi sampaikan, kandungan air itu memang sangat berpengaruh ya dalam produk akhir dari suatu proses, baik itu pirolisis maupun gasifikasi. Nah, waktu itu kami memang tertarik sekali ingin mengetahui sebenarnya kalau dikomparasi secara langsung, secara head to head itu seperti apa sih pengeringan menggunakan microwave dan menggunakan oven konvensional, karena dari studi literasi yang kami lakukan itu kami belum menemukan yang memang head to head secara langsung gitu. Jadi ya itulah yang menjadi mengilhami kami ya untuk meneliti. Jadi langsung aja yang ingin kami sampaikan sebenarnya adalah pengalaman empiris kami. Jadi nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang punya pengalaman mungkin bisa kita share bersama seperti apa gitu. Mungkin pengalaman yang saya dapatkan, yang Pak Anies dapatkan, Pak Samsur dapatkan, Bapak Ibu lain dapatkan juga mungkin ada persamaan dan mungkin ada perbedaan. Baik. Langsung aja ke ini alat uji yang kami gunakan, yang kami rakit. Yang sebelah kiri itu adalah yang menggunakan oven konvensional. Kemudian yang sebelah kanan itu yang menggunakan oven microwave. Nah, untuk oven microwave sendiri, kami menggunakan reaktornya itu menggunakan, tadinya pengen pakai kuarsa, tapi sangat sulit sekali mendapatkan reaktor kuarsa yang sesuai. Kemudian kami menggunakan reaktor dari kaca. Dan reaktor kaca ini sudah kami cek, itu kami benturkan sampai kondisi ekstrim gitu Bapak dan Ibu. Itu dia baru mulai meleleh itu pada temperatur 900 derajat Celcius, kondisi paling ekstrim. Jadi ya memang seperti yang disampaikan di beberapa literatur, memang kalau Bapak Ibu mengendaki reaktor yang sangat tinggi, memang sebaiknya menggunakan yang kuarsa atau quartz reaktor. Termasuk dalam karena background saya teknik mesin mungkin ya, saya lebih banyak di sisi alatnya. Itu ternyata itu microwave itu juga sangat sensitif terhadap voltase. Tadinya saya tidak begitu memperhatikan voltase karena saya berharap dengan voltase yang ada di lab kami itu baik saja. Ternyata tidak, dia performanya itu kan akan ngedrop ketika voltase itu tidak tercapai di 210 volt. Dan akhirnya ya kami menggunakan stop volt agar bisa menghasilkan sesuatu yang optimal gitu. Ya. Kemudian hal yang lain yang menarik itu dari sisi karena ini timbang pengeringan ya. Jadi yang kami rekam itu adalah temperatur kami variasikan sehingga kami buat konstan dengan termokontrol.
Dan yang kami adalah pengurangan masanya. Dan ternyata itu juga timbangan digital pun, itu dengan oven microwave itu juga ada yang memberikan respon dia. Nah ini juga suatu permasalahan tersendiri ketika timbangannya itu memberikan respon, akhirnya itu hasil pengukurannya itu jadi acak juga. Nah nanti ada beberapa merek yang apa ya, nanti mungkin secara offline aja, nanti jadi kayak promosi nanti ya. Ini sekedar berbagi pengalaman aja. Ada beberapa merek yang memang dia itu tidak memberikan respon terhadap, dalam arti gini, dia benar-benar mengukur sesuai yang terjadi di fenomena di sampel yang kita ukur. Kalau beberapa timbang yang lain, tanpa ada sampel pun, begitu microwave kita nyalakan, maka dia akan memberikan respons. Jadi seperti sudah ada massa gitu. Dan tentunya itu tidak kita inginkan. Nah, pada uji coba ini, itu yang kami lakukan itu adalah kami menggunakan sampelnya dari limbah padat industri minyak kelapa sawit, yaitu cangkang, kemudian serat, dan tandan kosong. Mungkin ini sekilas tentang, nah ini yang jadi seperti yang sudah disampaikan pemateri terdahulu, memang kalau kita lihat dari grafik pengurangan massanya, itu dari ketiga sampel ini, kalau kita lihat, itu memang berbeda sekali antara penggunaan oven konvensional dan oven microwave. Itu kalau kita lihat pada cangkang dan tandan, itu memang perbedaannya sangat ekstrim, di mana oven microwave itu dia mampu untuk menekan atau menghasilkan pengurangan massa yang lebih besar dibandingkan penggunaan oven konvensional. Jadi di sini yang saya lakukan itu kami memvariasikan itu dari temperatur 40 derajat sampai dengan 65 derajat Celcius. Ya, memang kami pilih karena ya pada umumnya kita kalau melakukan pengeringan bahan kan di temperatur di range itu, maka itu yang kami lakukan. Dan fenomena yang menarik itu yang di kondisi serat. Serat kita seperti kita ketahui kan dia secara dimensi kan memang tidak setebal atau tidak sebesar cangkang dan tandan kosong ya. Jadi memang yang kami gunakan di sini adalah bahan bakunya itu memang bahan baku yang murni asli dari industri yang kami dapatkan. Karena kan kalau dalam suatu proses perlakuan panas itu kan drying itu merupakan tahapan yang pertama. Nah, pada tahap pertama itu biasanya memang baru kondisi yang masih apa adanya. Sehingga pada uji coba ini itu yang kami lakukan memang sampel yang memang fresh kami dapatkan dari industri. Nah, kembali lagi ke grafik ini. Pada serat itu tidak ada perbedaan yang signifikan itu antara penggunaan oven microwave maupun menggunakan oven konvensional. Nah, ini salah satu dugaan kami. Ini disebabkan karena faktor dimensinya itu. Karena dia diameternya sangat kecil, maka perambatan thermal dari dinding, dari luar maupun dari dalam, seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan signifikan antara microwave dan konvensional adalah sumber atau awal munculnya thermal, panas. Kalau microwave dia dari dalam, kalau yang thermal dari luar. Nah ternyata kalau untuk sampel yang diameternya itu kecil, itu tidak terlalu berbeda proses kemampuan untuk melepaskan kandungan airnya. Sedangkan kalau untuk yang dengan ketebalan yang lebih besar, itu akan jauh berbeda. Nah, ini yang kami amati pada cangkang di sini. Seperti yang kita ketahui, ada 4 tahapan ya kalau dalam proses pengeringan itu. Kami bagi menjadi A, B, C, dan D. Yang A itu adalah preheating, kemudian B itu pengeringan dalam laju konstan, kemudian C itu laju menurun, kemudian yang D itu adalah pengeringan dalam laju yang lambat. Nah, di sini memang kelihatan sekali berbeda antara yang metode konvensional dengan microwave. Di semua tahapan,
itu untuk microwave itu dia jauh lebih cepat ya dibandingkan yang metode konvensional, dan ini memang berdampak nanti pada laju pengeringan. Ya, pada percobaan kali ini yang kami lakukan itu kami pendekatannya, karena nanti kami sampai ke analisis kinetikanya, kami pendekatannya menggunakan Newton dengan pendinginan ya. Dan itu yang kami gunakan untuk mencari nilai konstanta laju pengirian konstan maupun konstanta laju pengirian menurunnya. Dan sudah kami cek model tersebut. Di sini kami cek pada suhu 60 derajat Celcius, dan ternyata antara model matematis dengan empiris itu sudah hampir sama. Dia deviasinya kecil sekali, 0,087%, sehingga bisa disimpulkan bahwa model ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisa pada penelitian kali ini. Nah, ini adalah nilai laju pengeringan dari ketiga jenis biomasa dan kedua metode yang kami lakukan. Memang kelihatan sekali bahwa pada temperatur rendah ya, misalnya pada 40 derajat Celcius, di situ memang pada cangkang itu belum signifikan perbedaannya untuk laju pengeringan. Kemudian seiring dengan kenaikan temperatur, itu kondisinya itu semakin berbeda, semakin terlihat. Pada temperatur 65 derajat Celcius itu antara microwave dan konvensional terlihat sekali perbedaannya. Dan masing-masing temperatur ini kami setting oven, ini kami menggunakan oven konvensional dan oven microwave, kedua-duanya kami setting pada daya 800 watt. Namun untuk mencapai temperaturnya ini kami menggunakan thermocontroller. Seperti yang tadi Pak Ani sampaikan, dia menggunakan konsepnya adalah on-off kami. Nah ini kalau mau sebenarnya ini agak terbalik ya, harusnya analisa kinetika dulu baru laju pengeringan. Nah di sini kita lihat antara yang konstanta laju pengirian konstan dan laju pengirian menurun, di sini terlihat sekali perbedaannya, bahwa untuk sampel biomasa dan temperatur yang di atas 50, di sini ada 55 sampai 65, ini memang terlihat sekali bahwa penggunaan microwave ini memang ya bisa dibilang lebih efisien dibandingkan yang menggunakan oven yang konvensional. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat dari morfologi permukaannya, jadi kami juga sempat agak curiga juga, karena beberapa literatur itu ada yang menyebutkan penggunaan oven microwave itu akan lebih membuka pori gitu, jadi ukuran pori akan lebih besar. Kami lakukan uji SEM dan kami cek ternyata sampai suhu 65 derajat Celcius itu belum ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan oven microwave dan penggunaan oven konvensional gitu. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin melakukan proses awal dalam perlakuan thermal kita, yaitu proses drying, itu kalau kita menggunakan oven microwave, itu hal-hal yang harus kita gunakan itu, yang pertama adalah kandungan bahan-bahan yang mampu menyerap microwave-nya itu, karena kan memang transfer energi melalui microwave itu, baru microwave itu dia diserap oleh material dan terjadi getaran secara molekuler. Dari getaran ini akhirnya muncul friction, dari friction akhirnya muncul thermal. Nah itu sebenarnya rangkaian ceritanya seperti itu untuk panas menggunakan oven microwave. Atau ide yang menarik lagi sebenarnya itu adalah
dari grafik pengeringan sebenarnya kalau dilakukan kombinasi antara pemanasan secara menggunakan microwave dan konvensional juga akan lebih menarik lagi. Tentunya endingnya kita ingin mendapatkan penggunaan energi yang paling optimal, yang paling hemat gitu ya, untuk melakukan proses drying ini. Nah, jadi sekilas ini yang bisa saya sampaikan ya tentang pengeringan menggunakan oven microwave. Nanti bisa kita lanjutkan lebih jauh lagi di sesi diskusi, terutama bagaimana kalau kita mau setting alat, baik untuk drying maupun untuk proses pyrolysis microwave. Kenapa? Karena memang ya tantangannya banyak sekali. Salah satu yang dulu sempat membuat kami agak lama itu adalah adanya yang disebut dengan eksitasi. Itu juga satu poin yang cukup lumayan juga itu untuk bisa mengatasi adanya ekstasi. Jadi ekstasi itu munculnya panas pada band atau pada ujung alat, pada ujung termokouple kita itu. Jadi kita masukkan termokouple, belum ada sampel itu temperatur sudah naik sendiri. Nah ini jadi masalah besar kalau kita menggunakan penelitian microwave pada temperatur rendah. Namun kalau untuk pyrolysis, misalnya Bapak dan Ibu menggunakan pyrolysis pada temperatur di atas 200 ya untuk biomasa misalnya, atau di atas 400 untuk plastik, itu tidak masalah Anda menggunakan mengabaikan adanya eksitasi. Namun kalau di bawah 150 ini faktor eksitasi ini jadi masalah yang luar biasa. Mungkin lebih jauh bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Novi Sarako ya. Sangat menarik sekali saya kira terkait dengan tadi microwave drying. Jadi sudah bisa kita lihat Bapak Ibu semua dan adik mahasiswa. Jadi bagaimana tadi dibandingkan antara yang microwave dengan yang konvensional ya, bisa lebih cepat dengan menggunakan microwave. Tapi tadi terkait dengan merek apa tadi disampaikan saja nama Pak Novi. Karena ini kan kita sharing ya pengalaman di laboratorium ya, diskusi yang tidak ada promosi merek. Oke, saya kira langsung saja dibuka, kita buka langsung sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya ya, baik kepada Pak Samsudin Anis maupun nanti kepada Pak Novi Sarako ya. Pak Sam boleh bertanya dari Pak Indra. Halo. Halo. Bisa dengar Pak? Oke, silakan Pak Indra. Sorry, terima kasih Pak Sam dan ya. Pak Anis dan Pak Novi. Terima kasih banyak atas paparannya. Jadi mungkin saya sedikit ingin diskusi ya. Di 2 tahun yang lalu saya ada project untuk torrefaction biomass. Jadi dari IFB. Cuma kendalanya adalah ternyata alkali itu kan jadi masalah untuk membentuk es. Nah, kita kemarin yang kita lakukan tidak mencoba melakukan torrefaction atau pyrolysis ini dengan microwave, belum. Tapi tentunya dengan heating saja. Nah, kira-kira dalam penelitian mungkin tadi nggak disampaikan ya, karena memang ketika mau masuk ke industri, jadi kadar alkali ini akan menjadi sangat penting karena yang diharapkan adalah biopellet dari IFB itu akan bisa dilakukan co-combustion di power plant yang saat ini menggunakan coal.
mungkin kalau ada pengalaman atau dalam selama ini melakukan penelitian, karakteristik properties dari misalnya tadi setelah dilakukan pirolisis seperti apa ya kalau membedakan antara heating dengan microwave. Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Indra. Ini informasi saja Pak Indra ini bosnya Toyota di Bangkok ini ya. Ini dari Bangkok langsung ya Pak Indra ya, dari Thailand. Ya, siap. Ya, oke. Terkait dengan torrefaksi ini Pak Yemes. Ini yang mau menjawab Samsudin atau Pak Novi ini? Pak Samsudin dulu ya. Ya. Enggak Pak Samsudin. Baik, Pak Indra ya, Maturun. Jadi ini terkait torrefaksi dan kaitannya dengan bahan alkali yang ada di dalam material. Gitu. Karena memang seperti yang disampaikan, memang ini alkali ini jadi masalah besar sebetulnya ya di dalam aplikasi pembakaran karena bisa menyebabkan emisi yang atau mungkin korosif gitu ya. Nah di dalam beberapa literasi sebetulnya kita juga bisa mendapatkan beberapa teknik yang digunakan untuk mereduksi bahan-bahan alkali seperti misalnya pretreatment-nya ya di awal itu ada pretreatment dengan berbagai macam pilihan chemical misalnya ya, chemical di awal. Lalu kemudian juga tidak kalah penting kalau ini adalah dichar dalam suhu yang agak tinggi. Nah, justru kadang-kadang di suhu tinggi itu terjadi segregasi atau agregat ya dari adanya alkali itu pada suhu tinggi. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi teknik atau cara buat kita dalam mengontrol temperatur dalam proses pembuatannya. Tetapi untuk di kasus torrefaksi karena ini suhunya rendah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah melalui pretreatment di awal. Karena metode kimianya yang bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk metode termalnya karena memang sudah dibatasi suhu ya, jadi agak sulit. Nah, barangkali itu, Pak. Nah, kalau dari saya mungkin dari berbagai teman-teman yang bisa di cold combustion biasanya ya mungkin menggunakan chemical reagent macam-macam kemudian di treatment pada suhu tinggi untuk meningkatkan kualitas cookingnya itu misalnya. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif yang bisa kita pakai. Dan ini sebenarnya torrefaksi ini lebih pasang barangkali juga bisa lebih banyak ini. Ya, saya kira itu Pak Indra, mohon maaf ya. Ya, mantap banget Pak Samsudin. Jadi mungkin Bapak Ibu atau teman saya yang belum tahu terkait dengan torrefaksi itu proses pirolisis pada suhu yang lebih rendah, sekitar 200 sampai 300 derajat Celcius. Jadi tengah-tengah tadi ada pengeringan, drying, ada pirolisis, nanti di antaranya ini kira-kira kalau dari suhunya itu disebut dengan torrefaksi. Jadi ini proses upgrading untuk biomass ya, supaya nilai kalorinya kemudian bisa meningkat dan tentunya memperbaiki beberapa properties yang lainnya. Dari Pak Novi Carto mungkin ada tambahan untuk menjawab pertanyaannya Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Samsiro. Terus terang saya untuk alkali ya, saya itu belum punya pengalaman empiris secara langsung. Jadi saya justru khawatir nanti malah bisa menyesatkan kalau saya agak nebak-nebak. Mungkin dari Pak Anies tadi sudah cukup ya, atau dari yang lain mungkin silakan yang terutama yang dari bidang chemical engineering mungkin bisa punya pengalaman lebih tepat saya kira. Ya, oke, mantap dulu Pak Novi Carto. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya, ya tadi mungkin disampaikan oleh Pak Anies ya terkait dengan tadi ada pretreatment tadi ya, memang ada beberapa pretreatment dari washing dan sebagainya untuk menurunkan tadi yang alkalinya tadi ya, itu juga bisa dilakukan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, mungkin sambil menunggu saya ingin
sedikit bertanya ini buat Pak Samsudin dan Pak Novi terkait dengan microwave ini. Ini kan skala laboratorium ya. Kemudian tantangannya bagaimana kemudian kita men-scale up microwave ini ke skala industri. Itu kira-kira prospek kedepannya itu bagaimana terkait dengan dari laboratorium kemudian masuk ke skala komersialisasinya di industri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan, saya kira menarik tadi yang disampaikan Pak Anies tadi, waste cooking oil yield-nya lebih bagus gitu ya, lebih tinggi. Nah, pertanyaannya mungkin terkait dengan quality dari oil-nya kira-kira bagaimana ya, dengan waste cooking oil kan sudah ada pengotornya dari sisa memasak dan sebagainya, itu ada partikel pengotornya di situ. Nah, itu nanti terhadap quality dari oil-nya itu kira-kira bagaimana? Jadi itu tadi lebih bagus, tapi untuk bisa kualitinya nanti seperti apa? Oke, monggo, mau dari siapa dulu? Apa enggak? Anies dulu, ya. Anies saya, enggak. Iya. Baik Pak Sam, terima kasih. Karena ini microwave banyak digunakan di skala rumah tangga dan sebetulnya memang belum pilot scale mungkin ada, tapi yang mungkin di beberapa industri yang masih belum diterapkan benar-benar di industri. Artinya bahwa microwave ini untuk scale up itu masih membutuhkan banyak riset yang mungkin untuk pengembangan lebih lanjut. Karena satu, microwave ini karena ini gelombangnya mikro, maka dia biasanya hanya memiliki panjang gelombang yang kita pakai 2,4 GHz itu sampai 12,2 cm. Nah, ini yang akan menjadi yang membatasi ukuran reaktor yang mungkin akan kita pakai. Nah, lebih dari 12 itu bisa saja, tetapi tidak optimum misalnya. Nah, oleh karena itu, kalau mungkin di negara di Amerika, US mungkin ya, di sana menggunakan microwave yang panjang gelombangnya lebih pendek, ya maaf lebih panjang ya, tapi megahertznya di bawah 2 giga, 2,4 GHz atau tepatnya 900 MHz lah. Nah, itu malah bisa menggunakan reaktor yang lebih besar, sampai 30 cm diameternya. Nah, dengan demikian sebetulnya kalau kita untuk scale up yang besar, satu selain yang dimainkan itu adalah frekuensi microwave-nya, juga power. Ya, powernya mungkin bisa kita perbesar begitu. Nah, kalau karena satu magnetron itu mungkin fokus heating-nya tidak lebih dari 30 cm karena sebagaimana kita ketahui chamber microwave di pasaran aja ya maksimalnya itu paling ada 30 kali 30 cm gitu. Nah, kenapa itu? Karena itu pancarannya, karena sedikit kotaknya ya. Jadi memancarkan secara seperti sinar. Ya, gitu. Dan untuk bisa membuat di skala besar, maka kita butuh beberapa magnetron yang kita tempatkan mungkin beberapa titik. Nah, sehingga dayanya pun mau tidak mau juga harus dinaikkan. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bisa kita scale up. Nah, menurut beberapa hasil dari penelitian juga, sebetulnya yang kita tampilkan tadi ini masih dalam skala batch misalnya, ya. Jadi batch proses, jadi sekali proses selesai. Tetapi dengan micro scale seperti ini, kalau kita buat menjadi sistem yang continuous, itu juga bisa menjadi meningkatkan kapasitas produksinya. Sehingga dengan microreactor yang tidak terlalu besar, dengan sistem kontinu, juga bisa kita dapatkan produk-produk yang lebih banyak. Sehari 24 jam non-stop mungkin ya, mungkin bisa jadi begitu. Jadi saya rasa itu, kalau untuk itu masih memang tantangan yang besar untuk skala industrinya. Kemarin juga jadi pertanyaan itu Pak di Pak ini kalau diterapkan gimana? Wah ini belum visible ini. Nah itu masih tantangan besar. Ya, Pak. Terus yang kedua yang ini Pak, sama yang apa tadi pengotor ya. Ya jadi pengotor. Jadi memang di tadi info yang kita lihat di paparan tadi memang
belum sampai ke arah sana untuk melihat efeknya pengotor, baru sampai ke melihat ke komposisi bioil yang dihasilkan. Jadi kita tidak biomasa itu tidak di treatment apa-apa, tidak dibersihkan, tidak di ini supaya lebih homogen, langsung saja coba kita pyrolyze, kita dapatkan bioil, kita lihat komposisinya, kita lihat rantai karbonnya. Nah, hanya dari hanya seperti itu. Nah, mungkin itu bisa menjadi topik yang menarik, Pak, itu. Jadi kita treatment dulu benar-benar feedstocknya itu yang akan kita masukkan ke reaktor, sehingga nanti kita bisa melihat efek yang lebih baik ya terhadap perolehan oil maupun kualitasnya. Nah, dan satu lagi sebetulnya itu dari sisi produk bio-oil ya, jadi bio-oil. Tetapi sebetulnya masih ada tahap lanjut dari proses pirolisis ini kalau memang kita ingin mendapatkan seperti tadi ada fraksi ya, kalau orang kimia ada fraksi gasolin, kerosin dan sebagainya. Nah, mungkin nanti tahap distilasi ini teman-teman orang ya, dari teknik kimia lebih paham ini untuk memurnikan lagi supaya kita bisa mendapatkan kualitas dari bahan bakar fraksi itu like diesel atau like gasolin dan sebagainya yang lebih baik dan punya karakter ya, dari sifat fisik, psikokemikalnya ya, fisik maupun kimianya yang bisa mirip dengan bahan bakar konvensional yang sudah ada, ya, solar atau dan sebagainya. Jadi saya rasa itu mungkin banyak kurang ya. Terima kasih Pak. Terima kasih teman Pak Ades. Jadi saya kira jawabannya sudah sangat jelas ya. Pak Novi, saya bisa menambahkan mungkin terkait dengan tadi. Sama mungkin bisa tadi merek-merek tadi, saya kira nggak apa-apa. Sampaikan saja Pak Novi. Oh iya, oke. Ya, jadi memang benar sekali scale up itu menjadi masalah utama ya dalam penggunaan oven microwave. Namun dari penelusuran saya yang saya lakukan itu sudah ada sebenarnya yang mencoba dan sama seperti Pak Anies kemarin terakhir saya submit di salah satu jurnal di Journal Engineering Science and Technology itu juga akhir dari proses review itu juga saya diminta mengevaluasi dari sisi scale up itu dan akhirnya ya saya paksakan juga saya mengevaluasinya. Insya Allah nanti bulan Agustus terbit. Ya, dari sisi kalau kita tinjau dari sisi intensitas energi, oh ya tadi mohon maaf di naskah tadi belum saya masukkan ya karena saya itu juga meninjau sebenarnya dari sisi intensitas energinya. Jadi berapa energi yang digunakan dibanding dengan produk yang dihasilkan. Nah, produk yang saya lakukan dalam kasus ini adalah berapa persentase moisture content yang mampu dihilangkan. Nah, itu saya juga sudah mengkomparasi antara yang pengirian konvensional dengan microwave. Nah, memang lebih efisien penggunaan oven microwave dan kalau ditunjang lagi dari hasil uji SEM-nya, di mana kan kekhawatiran kita itu kalau temperaturnya tinggi, itu akan terjadi kerusakan pada sisi material. Dan ternyata, maksudnya gini, meskipun tadi saya melakukan drying itu pada temperatur maksimumnya itu di 65 derajat Celcius, tapi itu tidak menutup kemungkinan, itu di inti material itu lebih dari itu. Karena melihat dari karakteristik dari gelombang microwave ini. Namun setelah kita potong kemudian kita uji secara mikro, itu ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan antara kita keringkan menggunakan konvensional maupun menggunakan microwave. Sehingga sebenarnya kalau dilihat dari sisi produk dan dari sisi intensitas energinya, itu sangat mungkin sekali atau sangat menguntungkan kalau kita menggunakan teknologi microwave. Memang PR besarnya adalah bagaimana nanti kita pengaturannya. Kemudian satu lagi yang masih menjadi tanda tanya saya sendiri itu adalah bagaimana kita bisa mengatur daya magnetronnya itu biar lebih smooth lagi. Itu yang menjadi persoalan di industri saat seperti itu. Saya sampai tanya ke beberapa industri itu, mereka juga jawabannya kurang memuaskan sebenarnya. Mungkin karena saya tidak ketemu dengan engineer secara langsung ya. Ya, kita bisa memperbaiki dari sisi inverternya misalnya, sehingga nanti bisa lebih smooth lagi.
sehingga transfer energinya itu bisa lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya untuk bagi kita yang dari sisi akademis itu memang masih sangat luas sekali PR-PR di bidang perlokan panas menggunakan microwave ini. Saya kira itu Pak Samsiro. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nawicara kok ya. Oke, saya kira langsung ke berikutnya tadi yang ada angkat tangan Pak Al-Hamidi. Pak Al-Hamidi tadi angkat tangan. Ya, Pak Al-Hamidi. Nggak ada suaranya ya, Pak Al-Hamidi ya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin ini tadi yang berbicara, ini dari perspektif teknik mesin semua ini ya. Nah, kita perlu mendengar mungkin dari perspektif bidang yang lain, mungkin teknik kimia. Di sini ada Bu Siti Jamilatun, ada Pak Agus Aktawan. Mungkin kalau bisa sharing informasinya atau diskusinya terkait dengan microwave ini. Mungkin Bu Siti atau Pak Agus Aktawan. Assalamualaikum Pak Samsiro. Ini tadi diskusinya dari perspektif mesin. Mungkin kalau dari kimia mungkin ada masukan-masukan terkait dari kimia yang pokok. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja nih Pak, karena alat yang saya agak berbeda dalam mengolah biomasa. Kalau Pak Samsudin dan Pak Novi pakai microwave, kalau saya dengan pirolisis dengan furnace Pak, gitu. Untuk tadi yang sudah dijelaskan Pak Samsudin dan Pak Novi itu ini nggih, pada bagaimana karakteristik pengeringan. Sepertinya untuk karakteristik pirolisisnya kayaknya belum dibahas nih. Nanti belum ada. Sudah dibahas belum tadi? Kayaknya belum ya, baru-baru. Ini kalau pengalaman saya yang kemarin tentang pirolisis itu, jadi untuk maaf bukan menggurui ya, hanya berbagi pengalaman saja. Itu pada stage pirolisis itu tidak hanya kualitas itu hanya yield saja, tetapi karakteristik dari kandungan komposisi bio-oil yang dihasilkan. Gitu. Jadi bisa kita lihat nanti perbandingan misalnya senyawa oksigenat yang kita ketahui bahwa kandungan senyawa oksigenat pada bio-oil itu kalau diaplikasikan itu nanti akan merusak mesin, menyebabkan korosi begitu. Nah, dari pirolisis biomasa, bio-oilnya itu biasanya mengandung banyak senyawa oksigenat. Kalau dari pengalaman riset saya, itu nanti ada treatment, misalnya salah satunya adalah penggunaan katalis. Penggunaan katalis untuk mengurangi kandungan senyawa oksigenat. Jadi nanti berapa katalis yang digunakan pada kondisi optimal bisa mengurangi senyawa oksigenat. Yang paling baik itu penggunaan katalisnya berapa persen. Kemudian ada lagi suhu pirolisis yang paling optimal, karena nanti kalau pirolisis biomasa itu akan mengeluarkan bio-oil itu pada kisaran suhu di atas 400 sampai 600. Itu nanti ada suhu optimal untuk masing-masing biomasa itu mempunyai suhu optimal dengan karakteristik tergantung dari biomasa masing-masing. Jadi komposisi dari biomasa yang digunakan itu sangat penting sekali untuk melihat fenomena yang terjadi tentang pirolisis. Jadi bahan baku awal itu sudah selayaknya harus dianalisis. Gitu. Dan kualitas dari biomasa awal itu nanti akan sangat menentukan dari kualitas bio-oil yang dihasilkan. Demikian Pak Samsiro, terima kasih. Mohon maaf ya. Saya kira memang ini pentingnya, makanya di sini pentingnya kita berkolaborasi antar bidang ya, baik mesin, kimia, lingkungan ataupun bidang yang lain ya, untuk memang mendapatkan hasil riset yang memang berkualitas.
Belum lagi nanti kemudian setelah kita dapatkan tadi oil, nanti ada treatment macam-macam, kemudian penggunaan di engine-nya bagaimana. Nanti mungkin Pak Indra nanti bisa sharing kalau Toyota dengan biodiesel dan sebagainya, nanti kira-kira seperti apa ya. Tapi sebelum itu, tadi ada yang bertanya, tadi Pak Halmidi sudah siap di depan laptop atau HP-nya? Pak Al-Hamidi? Pak Al-Hamidi? Belum juga ya? Oke, belum juga ya. Oke. Mungkin kita tanggapi dulu Pak Oh, Samsir. oke, ya. Silakan, Novi. Ya. Sedikit menanggapi Bu Siti tadi, memang benar Bu. Jadi sebenarnya itu riset yang kami lakukan itu mulai dari drying sampai uji senyawa dari produk. Namun memang sesuai tugas dari Pak Ketua AB pagi ini, saya hanya diminta menyampaikan pada sisi pre-treatment-nya aja Bu. Jadi tidak sampai akhir. Dan sekilas kalau saya boleh saya sampaikan, itu memang benar sekali. Kalau kita bermain-main melakukan pirolisis menggunakan biomasa, itu memang senyawa oksigen itu memang sangat berpengaruh. Dan pengalaman saya Bu, itu karena saya menggunakan oven microwave, di mana itu panas muncul dari dalam, dan itu temperaturnya itu kalau di inti material memang susah kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah di sekitar tumpukan material itu. Itu dampaknya apa? Dampaknya itu meskipun bahan baku itu sudah kita keringkan, misalnya kita keringkan pada suhu 105 selama berapa jam misalnya gitu ya, itu ketika kita menggunakan microwave itu ternyata itu masih ada kandungan air terikat itu yang akan terlepas. Nah, ini berdampak pada penurunan kualitas bio-oil yang kita dapatkan. Nah, ini yang masih jadi jadi semacam PR besar saya itu di bagian ini sebenarnya, bagaimana menggunakan melakukan pirolisis campuran dari biomasa dan kalau yang saya lakukan saya campur dengan plastik sebenarnya. Itu memang di kandungan oksigenat ini. Untuk mengenai daya, mungkin sedikit saya beritahukan. Kebetulan saya itu melakukan pirolisis, itu menggunakan variasi daya antara 150 sampai dengan 800 watt. Ada 5 variasi daya. Itu rekomendasi yang saya berikan itu adalah kalau kita mau melakukan pirolisis, utamanya kalau sampai ke plastik ya, sampai ke temperatur 500-an derajat, itu saran saya itu menggunakan daya 600 ke atas. Jadi kalau 450 itu masih kita harus memberikan tambahan material absorbernya itu masih luar biasa. Sampai 50% itu baru bisa mencapai temperatur yang kita inginkan. Mungkin itu Pak Samsiro, terima kasih. Iya, Pak Tanulun, Pak Novi. Pak Sabrianis ada mungkin? Mana Novi? Ya Pak, masih. Saya kira sudah cukup jelas. Pak Novi dan Bu Siti sudah menyampaikan tadi. Nah, dari sisi kualitas itu, ya, bahan bakar yang memang harus kita treatment, pre-treatment terutama juga memang kandungan oksigen itu yang menjadi masalah. Ya, jadi nanti memang setelah dapat bio-oil ini kan masih barangnya masih crude oil ya, yang benar ada beberapa step proses lagi kemudian sampai betul-betul menjadi komersial fuel kira-kira gitu. Kembali lagi tadi Pak ini tetap belum ini ya. Oke, belum juga. Nah, sebenarnya saya ingin melihat dari sisi kendaraannya. Pak Indra masih di sini, Pak Indra? Pak Indra udah pamit kayaknya, Pak. Oh, udah pamit ya? Oke. Jadi kita ingin melihat dari sisi industrinya, kemudian penggunaan di kendaraan di Toyota itu, kemudian bagaimana nih aplikasi terkait dengan biodiesel, biofuel, ya, apakah nanti perlu modifikasi dan sebagainya. Saya kira bagus sebenarnya, tapi sudah pamit ya. Oke. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan, Pak Freddy mungkin, Pak Samsul Ma'arif ini foundernya dari AP ini, monggo. Kemudian saya mau menyapa lagi ini
yang sama dengan DPK ini, Pak Novi, ada Pak Romi Sukmawan, Pak Haji Pranoto. Pak Romi, Pak Haji. Oh, tidak ada juga ya. Respon juga ya. Oh, Pak Romi, ya. Terima kasih Pak Samsiro. Ya, saya sering lihat namanya di grup Pak Romi ya. Saya yang bikin rame aja Pak ya. Ini Pak, saya sebenarnya saya itu bidangnya sih di material komposit ya Pak. Cuma saya kan tertarik aja belajar ilmu nih tentang apa microwave teknologi. Kalau apa namanya, kok ternyata ini ya Pak ya, pengeringan itu saya cuma nanya aja nih Pak, kok di ini apa teknologi pirolisis itu ya, pengeringan itu ini ya, kenapa kok harus suhunya cuma 65 gitu ya. Karena ya kan secara standar itu kalau nguap itu kan ngilangin ya 105 derajat itu nanti kan pasti kering gitu ya. Kenapa kok tujuannya di apa cuma dibatasi untuk ngeringin sampai 65 derajat. Kemudian kalau yang saya pelajari tentang material komposit itu kan ya memang karena serat alam itu kan ini ya kandungan selulosnya tinggi OH ya, sehingga dia mudah mengikat air, sehingga itu mungkin ketika Bapak mempirolisis lagi ya mungkin masih ada air yang terikat ya kan, dengan air apa dia mudah menyerap uap, jadi dia terikat lagi pada saat pirolisis. Sehingga mungkin kondisi itu aja yang harus dijaga ya, sehingga apa air itu bisa apa tidak terikut lagi ya mungkin ya. Saya kurang paham juga nih, lagi belajar nih Pak Novi juga sama Pak siapa Anies. Seperti itu Pak Anies. Cuma itu ya Pak, kenapa kok pertimbangannya harus 65 derajat itu ya, nggak harus 105 gitu kan. Saya tahu saya nanti kalau material itu kan masih serat alam itu suhu 235 aja kan masih stabil apa selulosnya, kalau yang saya pelajari gitu ya, ada selulosa dan sebagainya itu masih aman lah ya di bawah suhu 200, sehingga kenapa kok nggak harus 105 derajat untuk pengeringan itu kan aman. Mungkin itu Pak pertanyaan saya sama lagi belajar nih Pak. Terima kasih Pak Roni ya. Ya nanti belum bisa dijawab Pak Novi atas tambahan Pak Anies juga. Ini ada yang angkat tangan Pak Abdul Hamid. Ya Pak. Paling berikutnya dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Hamid mau tanya Pak. Dari mana Pak Abdul Hamid? Dari Politeknik Negeri Madura. Oke. Untuk proses pirolisis itu tadi kan ada yang pakai absorber ya Pak ya. Ya. Nah itu absorbernya itu dimasukkan ke dalam reaktornya atau ditempatkan di tempat lain? Itu pertanyaan pertama. Terus untuk yang kedua, yang Bu Siti tadi itu kan untuk menghilangkan kandungan oksigennya, maka dia pakai katalis ya, suatu katalis. katalis. Pak ngilangin nih alkali. Nah itu katalisnya itu ditreatment atau direaksikan setelah terbentuk bio-oil atau dimasukkan pada reaktor pirolisisnya, yang katalisnya tadi Pak, untuk menghilangkan kandungan oksigennya tadi. Oke. Ya mungkin itu Pak pertanyaan saya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Abdul Hamid ya. Oke, sebelum dijawab tadi mungkin belum saya perkenalkan tadi ya, ada Bu Siti Jamilatun, beliau dari teknik kimia di Universitas Ahmad Dahlan ya. Kemudian Pak Romi Sukmawan dari teknik mesin Politeknik LPP ya Pak ya. Oke. Kemudian yang terakhir dari Pak Abdul Hamid dari Politeknik Negeri Madura. Oke, langsung dijawab saja, ini mungkin dari Pak Novi dulu. Ya. Ya, terima kasih Pak Samsiro. Ya, baik Pak Romi, jadi kenapa kok hanya sampai 65 derajat ya? Jadi memang sebenarnya itu yang kami lakukan itu sampai 105 Pak, kenaikan temperaturnya itu. Dan kalau kan riset saya ini kan dari proses preheating sampai dengan pengujian
pyrolytic oil-nya, kandungan senyawanya. Kalau bahan yang kami pirolisis, itu semuanya itu kami keringkan pada suhu 105, itu pada minimal kami lakukan itu 2 jam semua. Ya. Kemudian pada kasus ini, kenapa kok yang saya paparkan hanya sampai 65? Ini karena yang saya sampaikan pada kali ini itu adalah yang saya bahas itu hanya ingin diproses pengeringan, dan saya hanya ingin memaparkan pengeringan secara umum. Misalnya bagaimana kalau teknologi microwave ini kita gunakan pada industri yang lain, misalnya pada industri kayu atau pengeringan sorghum atau apa gitu, Pak. Jadi tidak yang benar-benar kondisi 0% dalam tanda petik ya, itu tidak sampai ke sana. Itu Pak. Jadi bagaimana sih kalau konvensional dibandingkan dengan microwave? Nah, cuma sebatas itu saja sebenarnya. Oh, siap Pak. Oke. Karakteristik ya Pak ya. Terima kasih Pak Novi. Ya Pak Romi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Novi bisa menjawab dari absorber dan katalis dari Pak Abdul Hamid. Kalau monggo Pak Anies atau saya? Pak Anies ya, monggo. Pak. Siapa dulu, monggo? Pak Anies ya. Tadi terkait absorber ya, Pak? Iya, Pak, betul. Okay. Yang kita lakukan selama ini sebetulnya absorbernya itu kita masukkan di dalam reaktor sekalian. Jadi kita campur dengan biomasanya di dalam reaktor, kemudian kita pirolisis. Sebetulnya alternatif bisa dipisahkan, jadi kita menggunakan 2 tabung, tapi absorbernya di luar atau bagian dalam itu silakan. Tapi secara heat transfernya sebetulnya tidak akan beda nanti dengan misalnya prinsip dari pemanasan elektrikal dari dinding tadi. Jadi sebaiknya kalau memang menggunakan absorber ini dengan microwave kita campur langsung. Cuma kemudian kendala berikutnya ya itu tadi seperti Pak Novi sampaikan, kalau kebanyakan absorber mau tidak mau yang kita treatment ini akan menjadi berkurang karena sudah kenakan volumenya sendiri oleh absorber. Tetapi itu tidak secara prinsip bisa dipanaskan dengan cepat begitu dengan microwave. Kemudian katalis, penggunaan katalis juga tadi ini saya izin Bu Siti tadi biasanya juga memang in situ juga, jadi kita masukkan sekalian. Jadi ada absorber yang sifatnya double juga, jadi dual function gitu. Jadi dia bisa sebagai absorber, bisa sebagai katalis sekalian. Jadi bisa dimasukkan sekalian, fungsinya dua-duanya bisa dapat. Tapi ada juga yang menggunakan yang secondary reactor. Jadi setelah di dalam ini hanya pirolisis saja, kemudian vaporized gasnya itu dimasukkan ke reaktor secondary, baru ditreatment di situ untuk dengan katalis tertentu. Itu juga banyak yang sudah mencoba begitu. Jadi saya kira itu, Pak Sam. Ya, matur nuwun Pak Anies. Ya, jadi saya kira sudah dijawab Pak Anies dan Pak Novi. Mohon maaf sekali ini karena ini sudah jam 11 ya, sudah 1,5 jam lebih. Nanti kalau masih ada pertanyaan terkait dengan ini nanti bisa, saya kira nanti mungkin bisa kirim email atau WA atau japri juga kepada yang bersangkutan, para pemateri Pak Novi atau Pak Anies ya. Atau nanti bisa melalui forum-forum diskusi, ini ada grup juga untuk WA, HP, jadi bisa juga nanti bergabung dengan kita ya untuk sharing diskusi terkait dengan biomass dan bioenergi. Nah, saya kira menarik sekali dari terkait dengan microwave teknologi ya, jadi bagaimana teknologi microwave ini bisa yang mempunyai prospek yang cukup bagus, kan ya, dari bulan tadi ya, kecepatan hidupnya, kemudian hidupnya bisa sangat bagus sekali. Tinggal nanti tantangannya kemudian bagaimana scale up teknologinya ke arah skala komersial dan juga nanti proses lanjutan dari produk yang dihasilkan bioenerginya kemudian siap digunakan di dalam mesin atau engine. Oke, saya kira ini karena waktunya sudah 1,5 jam, mungkin saya akhiri webinar kali ini.